Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan kegiatan pada siang kali ini, mari kita membacakan doa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya, mohon maaf saya mengundang kalian pada siang kali ini dikarenakan ada beberapa hal yang harus disampaikan. Yang pertama itu kita akan melakukan off-run dari shift pagi ke shift sore. Nah, sebelum itu kita akan mendengarkan penjelasan dari ketua tim shift pagi yang akan menjelaskan kondisi masing-masing pasien dan memvalidasi data yang sudah ada untuk merencanakan tindakan keperawatan selanjutnya kepada ketua shift pagi. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Saya akan mulai dari tim 1. Hari ini kami akan memeriksa 4 pasien, 2 pasien ketergantungan minimal, 1 parsial dan 1 total care. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh perawat yang bertugas, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan kondisi pasien saat ini. Jumlah pasien dari tim 1 saat ini adalah 4 orang dengan tingkat ketergantungan minimal 2 orang, parsial 1 orang, dan total care 1 orang. Identitas pasien yang pertama atas nama Tuan K dengan umur 25 tahun dan tingkat ketergantungan partial care. Diagnosa medisnya fraktur dengan keadaan umum pasien baik. Deteksi terakhir pukul 1 dan hasil tensi 120/80, suhu 37 derajat, nadi 89 kali per menit, RR 22 kali per menit, dan PCS 15. Pasien mengeluhkan nyeri pada bagian frakturnya dan masalah keperawatan yang ditemukan adalah gangguan kesenjangan nyeri. Jadi implementasi yang sudah dilakukan, kami melakukan pengkajian nyeri dengan pendekatan PRST dengan provocation, yakni nyeri muncul saat pasien menggerakkan tangan, kemudian quality, nyeri terasa tajam dan menusuk, region nyeri yang kiri, kemudian severity-nya skala nyeri 5 dari 10, dan time nyeri dirasakan terus-menerus sejak pagi. Kemudian kami memberikan intervensi menjaga posisi nyaman pasien dengan bantal penyangga, memberikan tramadol 50 mg IV sesuai instruksi dokter, membatasi aktivitas agar tidak menambah nyeri dan mengedukasi pasien untuk segera memberitahu bila nyerinya bertambah. Dan intervensi yang akan dilakukan yakni visit dokter yang akan dilakukan pada pukul 15.30, kemudian cek lab darah rutin dan elektrolit yang dijadwalkan pada pukul 16.00, dan konsultasi dengan ahli gizi mengenai kebutuhan kalori pukul 17.00. Dengan evaluasi yakni S, pasien mengatakan nyeri sudah mulai berkurang setelah diberikan obat. O, pasien ekspresi wajahnya rileks dan tidak meringis. A, masalah nyeri sebagian teratasi. Dan planning, evaluasi nyeri ulang 4 jam pasca pemberian obat dan lanjutan intervensi. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang keadaan pasien di ruang perawatan saat ini. Terima kasih atas penyampaiannya dari shift pagi. Apakah ada yang mau ditanyakan dari shift sore? Saya izin bertanya. Ketika pasien diberikan obat tramadol, apakah ada efek samping yang dirasakan pasien seperti mual atau pusing? Ya, jadi selama saya pantau tidak ada efek samping yang signifikan sejauh ini. Namun pasien hanya sempat mengeluh mengantuk setelah pemberian obat. Tapi hal tersebut masih dalam batas wajar. Kemudian untuk nyerinya kapan dimulai ulang? Oke, untuk nyerinya itu kami rencanakan evaluasi ulang 4 jam setelah pemberian obat. Jadi sekitar pukul 5 sore. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan untuk perawat pelaksana 2 untuk menyampaikan catatan pasien. Baik, terima kasih atas kesempatannya diberikan kepada saya untuk menjelaskan kondisi pasien saat ini. Identitas pasien kedua atas nama Nona P, usia 18 tahun dengan tingkat ketergantungan pasien care, diagnosa medis DBD, keadaan umum pasien lemas, TTP-nya terakhir pukul 1, 90/7 MHG,
Untuk suhunya 38,5 derajat Celcius, nadinya 90 kali per menit, RR-nya 22 kali per menit, GCS-nya 15. Pasien mengeluh, pusing, dan merasa demam. Masalah keperawatan yang ditemukan adalah hipertermia. Untuk implementasi yang sudah dilakukan, edukasi keluarga tentang pentingnya menjaga hidrasi pasien, anjurkan pakaian tipis dan ventilasi cukup, peningkatan asupan cairan oral, monitoring TTV tiap 2 jam, memberikan paracetamol 500 mg oral sesuai instruksi dokter. Untuk intervensi yang akan dilakukan, yang pertama yaitu anjurkan tiba baring, yang kedua yaitu visit dokter pukul 15.30, terus yang ketiga yaitu cek trombosit ulang pukul 16.00, dan yang terakhir konsultasi dengan gizi untuk mengatur diet cair atau lunak pukul 17.00. Untuk evaluasinya, S-nya yaitu pasien mengatakan merasa lebih enak dan demam mulai turun, untuk O-nya suhu menurun, dan A-nya hipertermi mulai teratasi, dan P-nya lanjut monitoring suhu. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang keadaan pasien di ruangan saat ini. Terima kasih atas penyampaiannya. Apakah ada yang ditanyakan dari tim Dinas Sore? Izin bertanya, apakah suhu mulai turun setelah pemberian paracetamol? Iya, 1 jam setelah pemberian obat, suhu pasien turun menjadi 37,8 derajat Celcius, tetapi pasien masih tampak lemas. Kemudian tadi disampaikan bahwa pasien masih sering duduk, padahal seharusnya tidak baring. Apa alasan pasien melakukan hal tersebut? Pasien merasa bosan jika harus bertidur. Kami sudah mengedukasi, tetapi mungkin perlu pendekatan yang lebih persuasif. Oke, baik, nanti saya komunikasikan kembali dengan pasien dan keluarga. Baik, terima kasih untuk ketua tim dari shift pagi yang telah menyampaikan kondisi dari semua pasien. Mungkin ada yang perlu ditambahkan dari masing-masing untuk memvalidasi data? Kalau tidak ada, mari kita akhiri untuk siang kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita menuju ke ruangan pasien. Permisi Bapak. Permisi Bapak, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Kami di sini akan melakukan kegiatan timbang terima atau pergantian shift dari shift pagi ke shift sore. Nanti mereka akan menjelaskan terkait informasi-informasi penting, sekaligus mereka akan memperkenalkan diri. Silakan. Baik, selamat sore Bapak. Sore. Perkenalkan, nama saya Vidya Aziza. Saya adalah perawat shift sore. Bagaimana perkembangan Bapak saat ini? Masih lemas dan juga merasa sakit di bagian tangan, lengan. Oh iya Bapak, untuk sakit dan lemasnya itu merupakan efek samping dari fraktur yang terjadi. Namun Bapak jangan cemas karena sudah ada terapi obat yang diberikan dokter untuk mengatasi masalah Bapak. Ya. Baik Bapak, apakah ada pertanyaan terkait kondisi Bapak saat ini? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, nanti ketika Bapak butuh bantuan, kami siap untuk melayani Bapak. Wah, baik Bapak, karena sudah tidak ada pertanyaan, kami permisi dulu. Semoga Bapak cepat sembuh. Baik, kami pamit dulu, Bapak. Ya. Permisi. Permisi Bu.
Permisi Ibu, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Kami di sini akan melakukan kegiatan timbang terima atau pergantian shift dari shift pagi ke shift sore. Nanti mereka akan menjelaskan terkait informasi-informasi yang penting kepada Ibu sekalian. Nanti mereka akan memperkenalkan dirinya. Silakan. Selamat sore Bu, perkenalkan saya Dandi sebagai perawat yang bertugas pada sore ini. Sebelumnya apakah Ibu masih merasakan demam atau menggigil? Ya, saya masih hangat, tapi untuk menggigilnya sudah mulai mendingan. Untuk BAK-nya apakah lancar dan konsistensi urinnya bagaimana? Untuk saya buang air kecil tadi cukup lancar dan untuk konsistensinya berwarna kuning tua. Baik, nanti kita bantu pantau ya Ibu. Apa Ibu ada pertanyaan? Untuk saat ini masih belum ada. Baik Ibu, karena sudah tidak ada pertanyaan, kami permisi dulu. Semoga kondisi Ibu tambah baik. Baik, kami permisi dulu Ibu. Baik, terima kasih kalian sudah melakukan kegiatan timbang terima. Saya berharap dengan adanya kegiatan proses delegasi tugas antar shift bisa jelas dan terstruktur. Mungkin dari pasien tadi ada yang masih harus didiskusikan lagi. Iya, ada tambahan. Tadi di rumah mawar atas nama Bapak Kiki masih mengalami sakit dan lemas di lengannya. Baik, kan tadi sudah diberikan terapi obat tramadol yang sesuai dengan anjuran dokter. Jadi nanti tolong dievaluasi untuk intervensi selanjutnya. Untuk pasien Pak Kiki tolong diberikan posisi yang nyaman dan diajarkan teknik distraksi. Bila perlu konsulkan lagi kepada dokter untuk terapi obat apakah masih bisa digunakan atau diberikan, apa mau diganti dengan obat yang lain. Baik, nanti saya akan coba konsultasikan lagi dengan dokter mengenai obatnya. Untuk selanjutnya, apakah ada tambahan lagi? Iya, ada tambahan juga dari pasien kamar melati atas nama Nona P. Mengatakan bahwa urinnya berwarna agak kuning tua. Untuk hal tersebut dikarenakan pasien tidak terhidrasi dengan baik. Jadi tolong anjurkan untuk pasien minum 8 gelas per hari. Terima kasih atas kerjasamanya dari ketua tim dan perawat pelaksana yang telah bekerja dengan baik. Untuk selanjutnya, mungkin apa yang kita lakukan dapat bisa membantu kita melancarkan kegiatan kedepannya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dianjurkan terapi disnatalis. Aduh, serius. Jor. Mana ada kamera? Thank you.